Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini di Barani Showcar kita ketemu sama Corolla Cross Hybrid. Ini adalah Toyota Corolla yang sebelumnya kita tahu bahwa Toyota Corolla itu adalah mobil sedan yang kali ini dibuat versi crossovernya dan memang kelihatan lebih keren. Dan mobil ini menggunakan teknologi yang hybrid, menggunakan internal combustion mesin biasa tapi bantuan tenaga listrik pula. Itu dikombinasikan. Lalu kemudian kalau kita lihat warnanya warna putih, itu yang membuat mobil jadi kelihatan lebih elegan, lebih mewah dengan otot-otot yang gambut nih. Kalau kita lihat lekukan bodinya, ini ada tarikan ke bagian sini nih yang melengkung ke dalam, lalu kemudian membuat bagian fendernya jadi kelihatan lebih gemuk, termasuk di bagian belakang. Jadi SUV crossover yang kelihatan sangat amat sportif. Nah, mobil ini pastinya dipasarkan ya dengan kondisi bekas kayak gini, dan mobil ini pastinya dipasarkan lebih murah daripada harga barunya. Dan tentunya mobil ini sangat amat recommended buat kalian yang mencari Toyota Corolla Cross yang bekas. Nggak kepengen yang baru, maunya yang bekas tapi kondisinya premium, pastinya di sini tempatnya bos. Sekalian beli mobil yang meyakinkan, harusnya lebih ke tempat yang sama meyakinkannya juga. Nah, di bagian depannya ini ada warna biru. Birunya biasanya Toyota tuh menggunakan aksen warna biru-biru kalau misalkan yang yang hybrid kayak gitu. Di bagian atas kelihatan tertutup, di bagian bawah tetap ada area atau akses pendinginan masuk ke bagian dalam radiatornya, sama di bagian bawah juga. Lalu kemudian di sini ada fog lamp di bagian bawah, dan untuk lampu depannya, ini lampu depannya pastinya udah pakai proyektor, dan di bagian dalam sini ada lampu sennya pastinya yang menyalanya itu sangat amat terang, dan DRL-nya yang memanjang dari sini. Jadi kalau misalkan malam hari itu kelihatan banget bahwa ini adalah Toyota Corolla. Bonetnya dibikin lebih berotot juga dengan semacam tulangan-tulangan di bagian kiri kanannya. Dan untuk kaca depannya, mobil ini kondisinya masih sangat amat mulus, nggak ada baret-baretnya, dengan wiper yang kondisinya masih sangat amat bagus untuk wipernya. Pastinya nggak menggores bagian kaca, di alat tulisan hybrid. Nah, untuk kondisi lampunya juga sama, di bagian kiri kanannya itu kondisinya masih sangat amat bagus, kondisinya masih sangat amat mulus seperti pada saat baru. Dan di bagian samping sini ada cladding-claddingan atau ada over fender yang nggak menyambung persis ke bagian bumper depannya. Ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah. Nah, ini kalau kita lihat dari depan kayak gini, menurut kalian gimana? Mobil ini termasuk yang ada dalam wishlist kalian apa enggak? Tuliskan di kolom komentar menurut kalian gimana Corolla Cross ini. Lalu kemudian di bagian spionnya, covernya warna putih sewarna dengan body. Ada sedikit di sini goresan-goresan sedikit ya, ini bekas pemakaian lah ya, tapi menurut saya nggak begitu isu. Terus bagian sini ada lampu sennya, dan di bagian atas tuh kelihatan ada sunroofnya tapi nggak sampai ke belakang. Ada roof rail, yang ini roof railnya ukuran cukup besar dan ternyata dia plastik ya. Ini ada lubangannya, harusnya bisa buat nanam roof rack. Di bagian atas ini, bagian depan ada, di bagian belakang juga ada. Udah dilengkapi dengan talang air, yang ini talang airnya premium. Jadi kan ada line belt warna chrome di bagian sini, itu ditambahin lagi di bagian luar dengan talangan air kayak gini. Dan ini warna chrome menyambung ke bagian belakang yang ada tulisannya Corolla Cross lagi nih. Tulis Corolla Cross lagi. Ini mempertegas lagi. Kaca filmnya pakai 3M Auto Film. Bagian depannya remnya pakai cakram. Bagian belakang untuk bannya juga menggunakan rem cakram, dan ini bannya pakai Michelin 225/50 ring 18. Lingkar yang sama dengan Fortuner Pajero Sport. Shock breakernya kelihatan banget, dan ini ukurannya cukup tinggi untuk sebuah SUV crossover. Dan ini pastinya sangat amat pakem juga untuk digoyang-goyangin kayak gitu. Nah, untuk lampu belakangnya sama, menggunakan lampu belakang Corolla Cross juga. Lampu mundurnya kelihatan ada di bagian sini. Ini lampu belakang juga yang kelihatan keren. Ada lampu seinnya, lampu belakang lagi. Mantap sekali. Mantap ya. Ada tulisan hybrid. Lalu kemudian ada bumper belakang yang ada warna hitamnya, hitam doff di bagian belakangnya. Lalu kemudian sedikit ada warna putih lagi di bagian bawah. Itu putih mulus kayak gitu. Lalu kemudian ada kamera belakang mobil ini. Ini adalah edisi 50 tahun Toyota. Nah, itu ada tulisannya. Dan lampu sebelah kirinya jauh, kondisinya masih sangat amat mulus. Overall, keseluruhan bagian eksterior mobil ini menurut saya masih great. Masih yang sangat amat mulus dan sangat amat recommended. Termasuk di bagian atasnya ada shark fin antena, ada high mount stop lamp pastinya. Cuman nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini pakai power back door ya, power tailgate untuk membuka bagasi belakangnya, dan cukup tinggi ya untuk bukaannya. Dan di sini ada tempat buat naruh barang yang ukurannya cukup besar. Di bagian bawah sini kita nggak nemuin apakah ada. Tetap ada ya. Ada ban serep dan ada buat
peralatan untuk mengganti ban serepnya. Ini dilapisin dengan karpet lagi. Kalian udah dapat karpet untuk bagasi dan termasuk di bagian dalamnya. Kalau misalkan kalian butuh ekstra bagasi, tinggal dilipat aja jok di bagian baris tengahnya. Nah, itu untuk bagian belakang. Dan kalau kita lihat di bagian bagasi ini, itu ada lampu juga penerangan pada saat kita ngambil barang. Ada hook di sini buat kita gantung bakso pada saat kita mampir beli bakso. Bagian sebelah kanan juga ada biar nggak tumpah-tumpah masuk ke bagasi mobil dan bikin mobilnya jadi bau. Nah, baris keduanya, nih kondisinya kayak gini. Kita buka yang sebelah kiri biar kelihatan lebih terang lagi. Ini adalah tempat yang nyaman juga buat kalian yang suka berpergian bareng keluarga, yang butuh suasana interior yang nyaman. Dan kalau kita lihat nih, tebal sekali pintunya. Nih, aksennya atau materialnya soft touch semua. Ya mirip kulit tapi kulit palsu, bukan kulit asli kelihatannya. Kemudian di bagian bawah buat sandaran dudukan tangannya kulit, tempat buat naruh koin gitu. Lalu kemudian botol holder atau cup holder. Di bagian sini joknya pastinya pakai jok kulit dengan kualitas yang cukup premium. Nah, di sini ada armrest juga pastinya buat letakin tangan kita, dan ada cup holdernya dan headrestnya. Itu ada 3 pastinya di bagian tengah, dan ini buat lipatnya 40-60. Dan kalau kita lipat itu nggak benar-benar yang rata lantai, jadi ada turun ke bawah lalu kemudian ke belakang, nggak yang pure rata lantai, dan pastinya bisa dilipat untuk kiri kanan 40-60. Nah, terus di bagian belakang nih kelihatan ada seat back pocket di sini buat naruh barang. Lalu kemudian di situ ada blower AC. Lalu kemudian di bagian sebelah sisi driver itu nggak ada seat back pocket, dilarang untuk naruh barang. Berarti di situ biar drivernya dengan leluasa bisa mengatur posisi joknya sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, terus sekarang di bagian sebelah kanannya pastinya kondisinya sama ya. Pintunya juga pastinya sama. Lalu kemudian di bagian bawah situ ada speaker, dan ini sama tebalnya. Tebal dan kelihatan kokoh sekali. Terus kita lihat di sisi sebelah kiri. Lalu kemudian nanti kita, kalau untuk mesin sih menurut saya nggak ada isu ya. Kita nggak perlu lihat di bagian mesinnya karena mobil ini praktis, pemakaiannya juga nggak begitu lama. Kondisinya masih sangat amat prima, untuk mesinnya masih sangat amat recommended. Untuk lebih meyakinkan, kalian bisa datang ke sini atau hubungi nomor kontak kita yang ada di bagian bawah sini. Kalau kalian butuh informasi harga, follow Instagram kita 4 Otomotif dan 4 Anor juga, nggak usah ragu-ragu dan malu-malu pastinya. Dan di sini ada trim pintu yang sama, soft touch juga materialnya. Di bagian bawah sini buat dudukan tangan juga sama, soft touch. Terus hand gripnya atau handle pintunya material plastik dan motif kulit. Di bagian bawah sini ada cup holder lagi. Jok bagian sebelah kiri atau bagian sisi penumpang pengaturannya manual. Untuk recline, untuk sliding juga sama, ada apa di bagian bawah sebagai standar safety. Sorry kalau gelap karena kita posisinya indoor. Dan di sini materialnya soft di bagian atas, materialnya hard plastik. Ada blower AC di bagian sini, ada airbag di bagian luarnya. Lalu kemudian, nah kayak gitu di bagian tengahnya. Kita lihat ke sisi drivernya dan kita coba akses gimana rasanya duduk di sisi driver. Nah, untuk pengaturan joknya ini recline-nya elektrik, maju mundurnya elektrik, naik turunnya benar-benar 8 arah juga. Dan duduk di dalam Corolla Cross itu feel-nya SUV banget pastinya. Rada commanding. Apalagi ini joknya bisa diatur sesuai dengan posisi duduk yang kita inginkan, benar-benar yang kita inginkan. Dan ini untuk setirnya ada audio switch-nya lengkap dengan voice command pastinya, dengan ngangkat tutup telepon. Di bagian sebelah kanan ada cruise control yang ini bisa diatur. Ini bisa adaptif apa enggak kelihatan belum ada pengaturan untuk mengunci kecepatan mobil atau jarak mobil yang ada di depannya. Nggak ada pedal shifter. Transmisinya otomatis. Lalu kemudian di sini ada remote buat akses ke head unitnya pastinya, dan di sini buat naruh barang cukup jauh ke dalam lumayan. Oh, di sini nggak ada power outlet. Wow. Ada EV mode, lalu kemudian ada stability control, ESC, ada drive mode, dan ada parking, real, neutral, drive, dan biasanya untuk yang paling bawah nih, yang paling kuat. Terus di bagian sini ada cup holder yang ketinggiannya nggak rata ya, lebih dalam yang bagian sebelah sini. Armrestnya sangat kecil, ini pelit banget armrestnya. Kecil banget, dan ini bisa buat charging handphone di bagian dalam. Oh, ternyata di bagian sini ada power outlet, dan ini ada lubangan untuk akses kabel kita keluar ke bagian depan. Nah, ternyata nggak di sini power outletnya. Ya bagus juga sih sebenarnya, lebih rapi kalau taruh dalam sini disembunyiin. Terus kabelnya keluar ke sono, dan ini ya bagian tengahnya agak yang rata aja, nggak
kelihatan gak ada pemisah antara sisi kiri dan kanan. Dan ini joknya pakai jok kulit dengan material yang premium, yang enak juga dengan corporate kayak gini. Terus di bagian atas ada sunroof yang bisa dibuka tutup kayak gini. Lalu kemudian ini bucket juga, semi bucket untuk joknya, jadi kelihatan sangat sporty pula. Head unitnya ukurannya cukup besar. Lalu kemudian setirnya pastinya bisa diatur buat naik turun dan maju mundur, dan ini maju mundurnya soft, bukan yang tak. Lalu kemudian apalagi nih, nah ini materialnya soft semua. AC-nya itu bisa buat diatur dual zone. Nah ini ada auto, ada dual zone di sini. Ada pengaturan buat defogger belakang, defogger depan, dan untuk sirkulasinya bisa diatur kayak gitu. Nah itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang si Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Sekali lagi kalau kalian tertarik sama mobil ini, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di profile, nggak usah malu-malu. Dan untuk menutup pintunya itu sangat amat effortless. Nih tinggal kita pencet, dia akan menutup sisi belakang. Dan ini coba kita lihat pas saya nutup pintunya, itu yang tuh, saya nggak mesti dorong ya, pintunya dia menutup sendiri pakai stepnya tuh, rapat, udah selesai. Itu yang bisa kita update bos. Kalau kalian tertarik sama mobil ini, hubungi nomor kontak kita sekali lagi kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.